Indonesia Jaya. Selamat malam Sobat Logistik. Kita kembali lagi dalam pembahasan lanjutan perihal asuransi telematik. Di session pertama, kita sudah mendengar tentang asuransi telematik. Saya sendiri masih bingung apa itu asuransi telematik, tapi sudah dijelaskan. Nah, untuk ke depan lanjutan, kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang asuransi telematik. Apa kelebihannya buat para pebisnis logistik, buat armada, kenapa saya harus punya asuransi telematik? Nah, di saat ini di hadapan saya sudah ada Ibu Esther kembali yang akan menjelaskan. Nah, Bu, tadi di session pertama kita sudah bicara tentang secara dasar apa itu asuransi telematik, hal-hal apa-apa saya menambah unit. Nah, kali ini kita akan bahas, ya kan, untuk armada tersebut itu seberapa jauh jangkauannya menggunakan alat GPS tersebutlah seperti itu, dan apa nilai tambah, contoh misalnya, kalau misalnya menggunakan asuransi telematik di mana unit tersebut diberikan GPS, misalnya klaimnya menjadi sangat mudah sekali. Nah, kira hal seperti itu coba bisa diberikan informasi kepada sobat logistik. Baik, menarik Pak. Ini pertanyaan Pak Steven ini antara menanya atau menjebak nih. Karena ya menyangkut asuransi pasti menyangkut dengan klaim. Pasti Bu, di mana-mana kalau kita bicara asuransi, betul. Pasti ceritanya langsung ke klaim. Iya, orang pasti akan mengomentari asuransi kalau klaimnya oke, gampang, cepat mudah sekali. Dan cepat gitu ya betul, Pak ya. Sekali. Itu impian semua orang dan semua asuransi Pak. Kita sebagai asuransi juga maunya memberikan yang terbaik untuk customer kita gitu ya. Betul. Nah, si telematik ini juga bisa memprovide 3D reconstruction Pak. Oh, 3D rekonstruksi. Yes. Wah, ini luar biasa nih. Kita enggak masalah accident, masalah klaim pasti biasanya menjadi pertanyaan asuransi. Ini accidentnya beneran nggak sih terjadinya seperti ini? Gitu kan? Apakah ini direkayasa atau tidak? Gitu. Nah, dalam device ini atau GPS ini kita bisa memprovide 3D reconstruction. Jadi bisa setting ulang. Nanti pada saat terjadi accident itu seperti apa sih kejadiannya? Baik. Gitu. Jadi bisa dilihat di situ dalam bentuk video. Pak. Dalam bentuk video bentuk video. Jadi kita biasa. bisa benar-benar nonton kayak live tapi 3D ya, 3D, gitu baik, ya. baik. Itu 3D. 3D juga udah cukup merepresentasikan lah kira-kira kenapa terjadi kecelakaan tersebut ya. Iya. Nah, dari situ mereka pun di platform ini mereka bisa memberikan accident report. Accident report. Baik. Jadi tanggal, waktu, kira-kira di lokasi mana itu mereka bisa provide dan tinggal di print. Oke, baik. Jadi logistik company kalau untuk memprovide accident report ke insurance tinggal kasih nih loh gitu. Baik, kalau misalnya perusahaan logistik punya asuransi telematik di mana armadanya sudah tercover dengan asuransi telematik, bahkan equipment dari GPS tersebut itu dari asuransi MSIG. Otomatis ketika terjadi kecelakaan hal yang tidak diinginkan, kecelakaan terjadi karena alat tersebut merekam sehingga dia akan menampilkan 3D ya, 3D kejadian secara 3D yang otomatis itu akan membantu para appraisal claim ya, appraisal claim untuk menyatakan memang ini adalah kejadian yang bisa diklaimkan dengan mudah. Sehingga proses klaim tersebut bisa akan lebih cepat. Betul, di mana si pelaku bisnis, si pelaku logistik dia akan dapat merecovery bisnisnya lebih cepat lagi karena proses klaimnya sudah yang diajukan dapat diselesaikan dengan cepat. Betul, wah, ini cukup menarik ini ya kan. Itulah salah satu benefitnya juga gitu loh. Makanya asuransi telematik ini di Indonesia ini belum semua asuransi mempunyai asuransi telematik. Ini boleh dikatakan MSIG sebagai pionir untuk asuransi telematik ini. Jadi kalau tidak mencoba asuransi telematik ini, kita nggak pernah tahu ya kan Pak. Makanya kalau menghimbau ke teman-teman logistik yang ada di Indonesia ini untuk mencoba memakai asuransi telematik ini karena benar-benar menguntungkan bagi si company itu sendiri. Gitu. Nah, itu kan kita bilang manfaat-manfaatnya nih. Nah, biasanya buat para pengusaha selalu bicara duit cost ya, istilah cost ya kita kan kira biaya. Nah, untuk biayanya dari asuransi yang mungkin sudah saya katakan, saya sudah memakai perusahaan asuransi MSIG.
saya mau upgrade menjadi asuransi telematik. Berapa penambahan biaya, berapa persen penambahan biaya yang harus ditambahkan biasanya? Oke, estimasi ya Pak ya, Ya, karena estimasi kan boleh. masing-masing device-nya itu akan berbeda. Tapi kalau device yang umum dipakai untuk logistik company, kita memakai device yang namanya mHub. mHub, baik. mHub gitu ya, mHub 456. Nah, itu dengan harga sekitar $57. $57. Jadi Oke. kalau dirupiahkan ya sekitar berapa ya? 57 ya. $57. 150.000 atau 400.000 lah, kurang lebih Iya, seperti itu ya. seperti itu. Belum nanti ada juga penambahan untuk subscription fee-nya yang Subscription fee, baik. setiap bulannya itu juga ada tambahan biaya seperti itu. Jadi kalau kita lihat in total mungkin 1 tahun itu sekitar pengeluaran biayanya itu 2 juta. 2 juta ya. 2 juta untuk device-nya. Tapi kalau kita hitung per bulan, Pak, itu hitung per bulan kan 2 juta dibagi 12 kan nggak nyampe 200 ribuan ya, sekitar 200 ribu lah jadinya. Ya itu 200 ribu itu additional cost, tapi kan benefit yang didapatkan kan jauh lebih banyak. Baik, ini cukup menarik ya. Nah, misalnya buat sobat logistik, kadang-kadang kan ada orang nyoba-nyoba dulu, pengen nyoba. Ada nggak kira-kira minimal unitnya yang harus untuk masuk ke daftar sebagai asuransi telematik? Apakah ada minimalnya? Apakah ada maksimalnya? Maksimal nggak ada. Wah, maksimal nggak ada ya, bebas ya, unlimited. Ya, kalau sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kalau minimal mungkin 5-10 ya Pak ya. 5-10 ya. Itu karena mungkin perhitungan ekonomis ya. Betul, nanti kalau pakai cuma 1 unit juga kayaknya kan untuk mengeluarkan biaya segitu 1 unit kayaknya nggak ekonomikal ya. Baik. Ini kalau kira-kira ada trial nggak kira-kira gitu loh. Kalau trial bisa kita berikan Pak. Oh bisa trial ya? Bisa kita berikan, ya, tapi nanti kita ada form khusus yang kita mau menggali lebih interest mereka itu untuk trial apa sih gitu loh. Oke, baik. Ini cukup menarik nih buat para sobat logistik apabila ingin trial. Kebetulan MSIG dengan senang hati akan memberikan trial untuk diadakan ditaruh di unitnya dulu ya, untuk sehingga mengetahui manfaatnya ya. Betul, trial kita bisa berikan 1 bulan loh Pak. 1 bulan. Wah, ini trial 1 bulan nih, luar biasa. Tapi limited nih sampai dengan akhir tahun ini trialnya kebetulan. Harus cepet-cepet nih daftar nih trialnya nih ya. Betul. Ini masa trial, masa promosi nih kita bilang. Masa promosi, ya betul. Karena kita juga pengen memberi informasi kepada teman-teman logistik di sana, dicoba dulu device-nya dan dirasakan manfaatnya. Gitu kan? Oke, baik. Sudah merasakan manfaatnya, baru dia bisa mengambil benefit dan dia akan memperhitungkan jadi cost yang dikeluarkan dengan benefit yang didapatkan, apakah ekonomikal atau tidak. Baik, ini cukup. Ya, baik. Penjelasan sudah cukup. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, yang saya juga pengen tahu nih kan. Ini unit, ya kan? Tadi kan lumayan tadi ukurannya. Nah, ini ditaruh di mana? Oke. Terus bisanya untuk unit apa saja? Apakah dari mobil kah hingga mungkin kapal pesiar kah atau apa nih kurang lebih nih? Kira-kira jelaskan. Kalau untuk saat ini si unit device itu, mHub itu hanya bisa ditaruh untuk di kendaraan roda 4. Roda 4 ya? Roda 4 ataupun truk. Oke, baik. Truk itu kan ada yang roda 6 ya Pak ya? Yeah. Itu boleh. Tidak untuk roda 2 ataupun kapal. Customer potensial pasti ada Pak. Pasti ada, karena ini cukup hal baru ya di Indonesia betul. Gitu ya, telematik plus dengan insurance gitu kan. Ada beberapa emang company logistik manufacturing yang menjadi potensial target kita gitu ya untuk company-nya. Nah, makanya sekarang menginformasikan ke sobat-sobat logistik nih Pak. Ibu sudah temui kira-kira pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh para calon customer itu apa? Pertama emang pasti harga. Itu pasti umum Pak. Harganya berapa? Nah, gila, itu yang pasti pasti ditanyakan. Tapi di lain harga kita harus melihat juga ada benefit lain nih yang menjadi priority mereka itu apa? Kebutuhan mereka itu apa? Nah, ketemu nggak sih sama benefit yang kita tawarkan? Gitu dong intinya.
Dan mostly gitu ya, mereka setelah kita temui dari beberapa company, mereka emang, oh iya, emang ekspektasi kita itu mempunyai device itu emang seperti ini, gitu. Contohnya bisa memonitoring, 3D reconstruction, itu pun salah satu benefit bagi mereka gitu kan, untuk memudahkan klaim, dan juga untuk bisa memonitoring lead time intinya. Karena lead time mereka itu, time kan ada yang ngomong nih, time is money gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, mereka harus tahu di jalanan Indonesia itu emang nggak sesmooth yang ada di mana gitulah ya Pak ya. Nah, dengan begitu mereka bisa tahu pengantaran barang dari satu titik ke satu titik lead berapa lama sih, sehingga mereka bisa meng-create berapa kali mereka bisa melakukan pengantaran barang tersebut. Nah, itu. Nah, ini kita masuk lagi pembahasan berikut yang kenapa sih sobat logistik harus masuk menggunakan asuransi telematik. Kenapa? Ya, itu, Mas. Selalu pertanyaan kenapa? Iya, selalu. Dan saya menjawab karena gitu. Kalau kenapa jawabnya karena ya. Iya, karena menjawabnya karena kita bekerja sama dengan Scope Teknologi. Nah, Scope Teknologi ini Pak, dia sudah berkecimpung di dunia telematik itu lebih dari 10 tahun. Wah, 10 tahun. Berarti ya. experience dia di bidang telematik udah cukup. Bukan cukup lagi Pak, malah expert gitu ya di bidang telematik. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi ekspektasinya customer kita, coba untuk bisa di-create oleh si Scope Teknologi ini. Gitu Pak. Baik, nah misalnya sobat logistik ini sudah punya alat GPS-nya. Apakah ini alat tersebut bisa mudah gak terintegrasi dengan sistemnya customer gitu, yang saya TMS-nya lah, tracking management sistemnya. Bagaimana itu, Bu? Integrasi itu bisa dilakukan, Pak. Nanti kita akan seberapa easy ataupun seberapa mudahnya mengintegrasi dengan sistem mereka. Sebenarnya ada dua cara, Pak. Satu, pertama biasanya logistik company itu sudah mempunyai GPS sendiri. Oh iya, betul. Ya, GPS sendirinya nggak apa-apa dipakai, yang udah ada. Kita bisa mengintegrate dengan sistem. Berarti diintegrasi dengan sistem yang kita provide jadinya. Oh, jadi equipment daripada GPS-nya, alat tersebut akan diintegrasikan kepada. Nah, itulah yang nanti kita akan melakukan integrasi. Nah, dari GPS yang udah ada di sistem itu bisa provide data apa-apa aja. Nah, itu nanti yang akan teknologi ini gitu loh, Pak. Baik. Wah, ini cukup menarik pembahasannya ya kan, walaupun mungkin sobat logistik masih istilahnya bingung, masih ingin bertanya-tanya. Betul, Pak, betul. Nanti kita akan menjelaskan dan mengekspand lebih detail lagi kelebihan-kelebihan dari fitur-fitur ini gitu. Kitalah patriot bangsa, bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Ayo maju, 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 junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya.